Berarti gonjonya itu dilepas, dibuatkan ganja baru. Nggih. Habis itu dibakar, dicampurkan untuk menjadikan wilah atau jadikan satu keris itu tadi. Itu biasanya gitu. Ya bisa ini, Bang. Itu namanya turunan. Kula nuwun. Wah, monggo. Waduh, nggih. Monggo rayu. Nah, kok janur gunung niki wae. Karena Pak Jun, kemarin karena sudah jenengan tampil kalian Pak Win, Nggih, membahas berkerisan, jadi saya tertarik. ada rasa penasaran. Nah, betul. Nggih. Nah, betul. Baik sedulur, rahayu. Kebanggian malih kalian channel podcast Sekar Kaudar. Kali ini kami akan membahas tentang perkerisan lagi atau pusaka. Itu nanti tetap kalian Bopo Jun yang fokusnya memang di perkerisan. Gitu, apa itu keris, nanti filosofinya bagaimana, terus di zaman milenial ini bagaimana, nah itu Pak Jun. Matur nuwun Pak Pendi. Ya. Monggo disapa dulu mungkin. Rahayu. Sagung dumadi kagem para pamirsa. Di sini saya mau menerangkan ya, istilahnya ngapunten sebelumnya. Di sini saya tidak bermaksud menggurui atau menginteri. Ya, intinya kita di sini bersama-sama belajar. Ya. Kalau masalah keris, kalau dibilang sangat pakar itu tidak akan bisa. Di atasnya masih ada lagi yang lebih. Di atas langit ada langit lagi. Nah. Gitu. Istilahnya kalau ilmu perkerisan atau ilmu pusaka itu tidak akan habis kita pelajari. Gitu. Ini apa yang mau diketahui? Nah, Pak Pendi. Begini, mungkin saya sedikit bisa. Gitu. Iya. Kita adalah orang Jawa, gitu. Penerus Jawa. Kalau tidak kami sebagai generasi muda, ya nanti apa lagi? Gitu. Apalagi di zaman milenial seperti ini, di zaman modern, itu hal-hal semacam ini kalau tidak dikenalkan lagi, tidak diuri-uri lagi, ya nanti akan terkikis. Begitu. Terkikis dan istilahnya menjadi tamu di rumah sendiri. Betul. Padahal pusaka-pusaka ini, keris-keris ini juga diakui oleh UNESCO. Nah, betul. Itu diakui sejak 2005. Oke. Ini buktinya piagamnya itu ada. Piagamnya itu seperti ini. Jadi sedulur-sedulur, ini piagam dari UNESCO. Ini disebutkan bahwa keris itu adalah peninggalan kultur yang tidak benda, istilahnya tidak benda, itu budaya, benda budaya. Ini di UNESCO sudah diakui. Benda budaya non bentuk istilah. Jadi istilah kebudayaan lah. Ini bisa dilihat-lihat kalau mungkin ingin mengetahui. Itu fotokopinya kalau yang ada di Museum Keris sana. Ditetapkan di Paris. 25 November 2005. Bahwasannya keris ini adalah warisan budaya Nusantara. Jadi memang kalau
orang Jawa itu lebih kental dengan tidak terlepas dengan adanya pusaka, warisan-warisan leluhur, yaitu yang lebih kental lagi adalah perkerisan. Nah, kita kemarin sudah dibahas sebelumnya oleh Pak Jun dan Pak Win. Kita akan membahas tentang basicnya keris, mengenal keris seperti apa. Nanti basic-basicnya keris. Biasanya Pak Jun, kalau di zaman-zaman sekarang, di zaman-zaman milenial, kaum muda itu lebih, kalau dulu kan kemana-mana bawa keris. Nah, sekarang pusakanya adalah HP. Nah, bagi saya ini nanti kita bahas karena menarik sekali. Karena di masyarakat awam bawa keris itu adalah hal yang sekarang adalah hal yang tabu itu. Ternyata padahal keris ini mempunyai arti dan filosofi hidup. Iya betul. Tinggi. Sangat-sangat tinggi filosofinya itu. Seperti kemarin juga saya akan sebutkan satu bentuk keris atau bilah keris itu adalah tumpukan doa. Iya. Tumpukan doa harapan dari si pembuat empu keris itu untuk si pemegang atau pemesan. Gini, Pak Effendi, mungkin saya terangkan dari awal ya. Apa itu keris istilahnya? Keris, yang dikatakan keris ya, pusaka keris itu seharusnya harus mencakup 4 syarat. Pertama, itu harus terdiri dari dua bagian. Bilah beserta pesi. Kedua, itu ganja. Gonjo lah istilahnya. Bilah pesi itu dilambangkan linggo. Lingga. Ayoninya itu ganjanya itu. Yang kemarin sudah diulas. Kenapa diibaratkan atau difilosofikan ke lingga yoni? Soalnya itu kepercayaan orang Jawa atau Hindu dahulu. Jadi penyatuan lingga yoni itu menunjukkan kekuatan, kesuburan, dan kemakmuran. Itu tidak boleh lepas. Itu syarat pertama, Pak Effendi. Kalau yang syarat kedua, sebuah pusaka itu atau benda itu bisa dikatakan keris, itu harus istilahnya itu ada kemiringan terhadap ganja. Itu syaratnya gitu. Nah, kemiringan ini itu bisa dibedakan 3 macam. Condong, leleh, sama condong, leleh, dan mayat. Kalau condong ya, pokoknya condong gitu. Istilahnya kecondongan sama dengan ganja itu sekian derajat. Nah, kalau sudah masuk leleh itu lebih condong lagi. Kalau mayat lebih condong lagi itu. Lebih melungker gitu, Pak Yun? Condong, bukan lungker, condong. Oh gitu ya? Istilahnya doyong. Iya. Itu ada filosofinya. Artinya? Ini. Itu bukan syukur buat, pokoknya condong. Keris itu diibaratkan dengan jiwa orang Jawa, Mas Effendi. Jadi kalau jiwa orang Jawa itu kan andap asor. Nah, istilahnya kita itu condong bukan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi kepada sesama. Istilahnya kalau di orang Jawa itu dikenal dengan ilmu padi. Semakin menunduk, semakin berisi atau berilmu, dia akan semakin menunduk. Itu. Habis itu sebuah pusaka bisa dibilang keris itu bila dari segi panjang, itu syarat ketiga. Panjangnya itu antara 33 cm sampai 38. 33 cm sampai 38. Dari peksinya? Enggak. Dari wilah. Wilah. Itu.
Itu kadang-kadang sampai ganja juga kadang-kadang ada yang hitung sampai situ juga. Oh gitu. Makanya kan ada juga keris yang bentuk kecil apa itu Yang patrem itu ya. patrem, Patrem. seking. Tuh. Nggih. Banyak juga yang bertanya, loh, keris itu pembuatan gini, ini mungkin masuk dalam syarat keempat. Syarat keempat kemarin juga pernah sudah saya singgung. Sebilah keris dikatakan keris lah istilahnya, itu harus terdiri dari 3 unsur. 3 unsur. Minimal 2. Yaitu besi, baja, dan bahan pamor. Tapi seandainya nggak ada bahan pamor, itu bisa besi dan baja. Nah itu nanti jadinya kelengan atau tanpa pamor. Pamor plus nggih. Plus pamor itu adalah gambar-gambar itu, yang putih itu. Nah, contohnya kalau yang hitam plus, yang kelengan yang ini. Ini sama sekali nggak ada pamor. Oh, iya. Ini pas saya bawa ini yang ini. Iya. Ini mungkin kalau dapurnya ya saya singgung dapurnya Sinom. Iya. Sinom, cuman nanti kalau masalah dapur mungkin nanti pembahasan yang selanjutnya. Oke. Itu banyak nanti. Jadi, ya memang saya menyampaikan mengulang kembali Pak Jon. Jadi kita sebagai generasi muda ya haruslah gitu loh. Ya. Harus meskipun tidak memiliki, minimal kita mengenal lah. Gitu. Mengenal. Nah, jadi bahkan teman-teman saya itu masih banyak sekali, masih banyak sekali yang menganggap punya keris itu sama halnya memelihara jin, demit dan sebagainya. Nah, begitu. Kalau yang disampaikan tadi adalah tentang keris, bahwasannya itu mengandung banyak filosofi, terutama filosofi lelaku atau hidup, seperti yang disampaikan ilmu padi, dan bahwasannya keris itu semakin banyak lipatan Pak Jon ya. Ya, itu nanti masuknya ke dalam pamor. Ke dalam pamor. Jadi sebanyaknya lipatan itu adalah banyaknya doa, gitu. Bukan banyak doa, tapi doa ini setiap lipatan tempa, bukan setiap nempa. Oh, setiap nempa. Setiap nempa itu pasti doa yang diharapkan, diucapkan itu. Oh, gitu. Setiap nutuk lah istilah nempa itu. Iya. Saat pembuatannya. Padahal penempaan itu membutuhkan banyak banyak energi karena berhadapan dengan panasnya api puluhan atau bahkan ratusan derajatnya. Iya. Ini, Pak Effendi, saya terangkan sedikit ya. Ini menarik ini. Ini aja orang Jerman tuh bingung. Pada nenek moyang kita itu. Karena apa? Penempaan keris itu baru bisa meleleh, terutama ke batu meteor. Batu meteor atau batu bintang itu bisa meleleh itu dalam suhu 14.000 derajat. 14.000 derajat. 14.000 derajat. Padahal pernah dicoba sama orang Jerman. Dalam kondisi 7.000 derajat meledak. Tungkunya. Nah, ya. Makanya yang sampai sekarang belum bisa dimengerti sama terutama orang-orang Barat, kok iso, gitu loh. Itu masih menempa keris besi yang dijadikan keris dengan bahan pamor. Batu bintang itu baru bisa meleleh. Itu di suhu 14.000 derajat. 14.000 derajat. 14.000 derajat. Di Jerman, padahal Jerman kan teknologi udah tinggi. Sudah maju lah istilahnya. Itu dicoba 7.000 masuk 7.000 derajat meledak. Itu yang membuat nyoninya ya. Nyoninya begitu. Nah, untuk
mengenalkan basicnya tentang perkerisan, Pak Jun. Nggih. Nah, ini adakah perbedaan? Nah, ini Nggih. keris dengan pusaka. Nah, Nah, ini. perlu saya garis bawahi, keris itu betulnya per kategori itu 2. Keris ageman sama keris Taiwan. Oh, Tapi belakangan ini itu menjadi 4, Pak Effendi. Ageman, Taiwan, habis itu souvenir. Souvenir, satunya lagi itu apa ya? Seperti cenderamata. Oh, Nggih. iya. Jadi kalau souvenir ya souvenir ya untuk hiasan itu aja. Ya. Gitu. Saya dari awal aja, ageman, keris ageman. Keris ageman itu biasanya dipesan sama pemesan ke si pembuat keris atau empu. Ya. Itu dikhususkan untuk ya cuma diagem. Yang diutamakan eksoterinya atau bentuk. Itu indah pasti. Ya. Nah, itu. Kedua, Taiwan. Kalau Taiwan itu dipesan oleh pemesan itu biasanya untuk barang pusaka. Nah, ini yang diutamakan isoteri. Isoterinya. Isoteri itu yang kekuatan di dalamnya itu. Oh, nyoninya ya? Yoni. Apakah itu juga berefek di diri kita? Kalau itu terus terang saya belum mempelajari. Soalnya saya berangkat dari kemarin saya bilang saya berangkat dari seninya. Itu. Tapi pengetahuan saya ya itu dari literasi sih. Ilmu saya itu tanpa ilmu saya itu tanpa guru. Guru saya buku terus terang aja. Itu ada jenis-jenis besi itu. Itu yang untuk apa? Contohnya aja ya, itu besi karangkidang. Karangkidang itu hawanya adem. Banyak ada 14 atau 11 loh. Yeah. Nah, dan juga kalau ageman atau yang untuk pusaka Taiwan itu biasanya berpengaruh pada dapur. Gitu. Dapur itu ya bermacam-macam, itu kurang lebih kalau kita bahas dapur ada 240 dapur, macam dapur. Nah, mungkin ada pertanyaan, dapur ya apa? Betul. Kalau dapur istilahnya itu bentuk keris. Bentuk keris itu kan bermacam-macam. Itu ceritanya gini, ceritanya itu setiap empu dahulu kala membentuk suatu keris, istilahnya contohnya saja lah. Contohnya umpama yang paling gampang tuh sengkelat. Nah, itu kalau yang pertama itu pasti kiai kanjeng kiai sengkelat. Itu masterpiece. Itu bentuknya ya kalau kanjeng kiai sengkelat ya itu. Nah, habis itu orang kan pengen, aku pengen mempunyai sengkelat. Baru turunannya itu disebut dapur atau bentuk meniru dari kiai sengkelat tadi gitu. Malah kadang-kadang kalau keris Taiwan ya, Pak Effendi ya, untuk istilahnya membuat yoninya itu biar sama seperti gini contohnya. Saya mempunyai sinom. Sinom tadi. Sinom ini kan, sinom ini habis itu tuahnya umpama kerjeken lah istilahnya. Kerjeken habis itu kok eman tak gowo-gowo. Tapi aku pengen tuahnya itu seperti yang keris ini. Nah, itu biasanya diambil ganjanya. Oh, gitu. Itu ganjanya jadi dicampurkan untuk pembuatan keris yang berikutnya. Gitu. Itu. Berarti gonjonya itu dilepas, dibuatkan ganja baru. Habis itu dibakar, dicampurkan untuk menjadikan wilah atau jadikan satu keris itu tadi. Itu biasanya gitu. Ya bisa itu, Bang. Itu namanya turunan. Bisa itu. Itu kalau orang-orang dulu gitu biasanya. Berarti kalau dalam bahasa sekarang mungkin apa namanya Pak Joni? Permajaan. Bukan permajaan. Jadi istilahnya cloning.
Oh, iya, iya, Nggih. iya, iya, iya. Jadi pengen cloning istilahnya biarpun nanti dapur atau bentuknya berlain-lain, Ya. tapi yang dipentingkan ini kan isoterinya, kekuatan yang dari dalam itu. Makanya diambil gonjonya itu tadi. Gitu. Ya. Nah, lalu fungsi. Nggih. Nah, ini Pak Jun, fungsi. Karena yang saya pernah punya itu adalah pusaka yang dinamakan betok. Nggih. Nah, Nggih. sepengetahuan saya, nah ini betok terus pedung. Wedung, nggih. Pedung itu apakah bisa dinamakan keris? Karena apa? Karena kalau dari syarat tadi Nggih. harus ada gonjo dan sebagainya. Tapi kan kalau betok itu kan dari bentuknya betok itu bahkan tidak betul pendek tebel. kan. Nah, Nggih. ya. Nggih. Yang secara umum dikenal ketika zamannya Singosari. Nggih. Nah, itu fungsinya betok itu apa? Nggih. Pak Jun, menapa menika? Apakah fungsinya sama dengan keris? Nggih. Nah, begitu. Karena kan betok itu kan ya yang disampaikan tadi, Ya. kecil, tebel. Nggih. Nah, ini fungsinya untuk ageman saja atau untuk yang lainnya? Yang lainnya. Oke, Pak Effendi, saya mencoba menerangkan lagi ya. Kalau betok itu istilahnya awal dari model keris. Awal. Awal dan itu banyak diproduksi dulu atau dibuat di masa-masa kerajaan Singosari, masa Singosari. Nah, itu bisa juga disebut modelnya atau dapurnya itu masih dapur Buddha. Buddha maksudnya bukan Buddha agama loh. Ya. Buddha itu zaman dulu. Zaman Buddha. Awal-awal. Kalau yang mendekati bentuk betok itu ada sebetulnya dari nggak salah itu negara Burma atau apa, itu namanya Katga. Itu kecil juga. Katga itu. Cuman kalau di sana kecil, bulu atau pegangannya atau dedernya ini itu terbuat dari logam juga. Kalau wedung itu diproses. Kalau wedung yang asli itu sebagai pusaka, soalnya pembuatan wedung itu seperti pembuatan keris, tapi tidak bisa disamakan dengan keris. Bukan masuk keluarga keris, tapi pusaka. Lain, pusaka sama keris istilahnya. Pusaka bisa keris, bisa wedung, bisa tombak, bisa apa, semua bisa. Disebut itu. Mungkin kalau saya terangkan lebih lanjut ya, itu yang menyangkut tadi ageman atau tayuan, itu kan pasti berpatok pada dapur, terutama kalau yang ageman untuk keindahan kan. Kalau dapur itu tadi yang saya sebut, kira-kira kurang lebih ada 240 macam dapur. Tapi sebetulnya dari kesekian banyak dapur, itu betulnya cuma terbagi 2 keluarga besar. Itu dapur lurus atau biasa orang sebut lajer. Itu keris lurus, yang lurus itu semua. Dan kedua yang berkelok-kelok atau lo itu ya. Itu disebut lo. Lo pun itu Pak Effendi ya, itu bermacam-macam. Ada 3 macam. Dibagi lagi 3 macam dasar. Itu belum jumlah lo loh. Kita yang bilang itu jenis lo. Itu ada lo yang kembo. Nah, kembo maksudnya itu lo-nya itu nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan seperti keris lurus, tapi berkelok ya. Itu. Terus ada lo sedang. Kalau lo sedang ya seperti keris biasa lah. Itu. Ada lagi lo yang rengkol. Nah, rengkol tuh ya kayak ular berjalan itu. Itu. Betulnya ada lagi satu lagi itu lo sinandi. Nah, kalau lo sinandi itu biasanya itu dibawa oleh utusan raja atau telik sandi kerajaan sebagai bukti. Jadi lo-nya tuh kalau kita lihat ya sepintas umpama nuwun sewu. Berarti ciri khasnya yang kerajaan tersebut telik sandi atau mata-mata atau utusan
utusan khusus raja. Jadi istilahnya sebagai pengenal. Oh ini dari raja ini. Itu biasa nih Nun Sewu. Kalau lo atau mungkin ini aja yang lebih gampang saya contohkan yang lo. Ini saya ada lo 5 kolonada ini. Kolonada. Wah ini lo 5 Pendowo ya. Bukan kolonada. Oh, apakah itu masuk dapur nanti? Oh gitu. Ya sepintas saja ya. Kalau Pendowo itu biasanya ada juga sogokan belakang. Tapi cirinya kalau kolonada, lo 5 sogokan hanya depan. Ini pasti kolonada. Lo 5. Iya. Ini anu Pak Jun, tambahan juga ilmu bagi saya pribadi. Karena apa? Karena yang saya tahu selama ini, nah, setiap ada lo 5 itu dikatakan Pendowo. Pendowo Lari, Pendowo Cinarito, begitu. Betulnya ada juga lo 5 itu Anoman. Sama halnya dengan ini. Apa ini Pak Jun? Jaran Guyang. Jaran Guyang itu lo 7. Lo 7 cirinya seperti yang Nun Sewu yang berciri hampir sama, cuman beda lo. Itu ya, kalau lo 5 itu kolonada. Kalau lo 7 jaran goyang. Kalau lo 9 buto ijo. Terus ada Sabu Inten? Oh, Sabu Inten 11. Oh, 11 ya. Udah, maksud saya ciri khas Nun Sewu ini mungkin nggak kelihatan. Sogokan depan 1. Itu kolonada. Kalau lo 5. Nun Sewu. Wis enggak usah dileponi sih ya. Ini saya bawa. Ini sogokan depan. Ini jaran goyang. Wah, ini misalnya lo 7. Ini jaran goyang. Nah, ini historisnya Pak Jun ya. Biasanya kan ada yang namanya aji jaran goyang. Nah, ini yang umum bahwasannya aji jaran goyang itu ya untuk pengasian. Nah, apakah sama dengan itu Pak Jun filosofinya? Jaran goyang. Kalau dalam keris, kalau disamakan dengan ajian itu saya sanggah, bukan. Oh gitu ya. Istilahnya kalau jaran goyang dalam perkerisan itu terutama untuk menggerakkan massa. Gitu. Jadi jaran ya digoyang kan obah gitu loh. Ini biasanya yang seneng itu calon-calon lurah. Ini ya. Jadi dulur kepingin jadi lurah, bupati. Nah, ini agemane jaran goyang. Nun Sewu, tak nih. Monggo. Jadi sangat menarik sekali. Itu dari dapur loh. Ya. Nanti dapur. Ada lagi. Dari pamor lagi. Makanya kalau membahas masalah keris itu nggak akan ada habisnya. Betul. Banyak filosofi, banyak sekali. Betul. Nah, memang saya tertarik Pak Jun. Jadi untuk hal perkerisan, memang saya dulu itu hobi begitu. Hobi. Karena apa? Karena bagi saya sejak kuliah itu suka mengumpulkan baik itu keris sepuh atau kamardikan yang kemarin disampaikan itu. Nah, yang saya ambil adalah dari makna dan filosofi dari pamor, dari dapurnya begitu. Karena bagi saya pribadi sebelum adanya buku, sebelum adanya buku, leluhur kita itu sangat sangat maju. Karena apa? Karena yang dibuat untuk belajar itu bukan buku, tapi adalah besi. Nah, ini yang mahal itu maknanya itu. Nah, sebelum adanya buku, itu leluhur kita itu keilmuan filosofi, perilaku hidup di masa yang akan datang itu ya tercantum di dalam sebilah keris. Sebilah pusaka lah.
Bahkan saya tidak memandang pusaka dan keris itu bahannya baru atau lama enggak Pak Yu. Tapi yang saya ambil adalah dari inti-intinya itu inti-intinya pengetahuan itu.